Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 131 ini sudah berantakan. Selamat mengobrol. Sulit untuk berbicara dengan gadis ini, kata lelaki tua itu. Dia sama seperti diriku yang dulu. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kepada orang yang tidak dikenalnya. Sungguh canggung. Seng Xiao meletakkan tangan kanannya di kepala Mu Qi dan menariknya menjauh, seolah-olah seorang ibu tengah melindungi bayinya. Kemudian, dia berkata, apa asyiknya mengobrol dengannya? Sebaiknya kau mengobrol denganku. Dia harus kembali ke keluarga Sen. Aku harus menyuruh para pembantu menyiapkan kamar untuknya. Mu Qi segera menatap Seng Xiao ketika mendengar ini. Namun, Seng Xiao hanya tersenyum dan berkata, Paman Sen, kamu boleh mengakuinya sebagai cucumu, tetapi lebih baik tidak membiarkannya tinggal bersamamu. Mengapa? Pertama-tama, tunangan saudara Sen telah merawatnya selama bertahun-tahun. Jika kamu hanya membawa Qi kembali ke tempatmu, apa yang akan dia pikirkan? Selain itu, semua saudara Sen telah menganggapnya sebagai saudara ipar mereka. Ketika kamu membawa Qi kembali seperti itu, bukankah itu berarti kamu membiarkan mereka menindasnya? Tapi dia masih anggota keluarga kita. Apakah vilaku tidak senyaman rumahmu? Ngomong-ngomong, Qi masih bersama bibinya. Bukankah akan lebih aman jika kamu mengakui identitasnya dan membiarkannya tinggal di vilaku? Kita tunggu saja sampai Qi akrab dengan pamannya, baru dia pindah dan tinggal bersama keluarga Sen. Bukankah itu lebih baik? Kakek Sen menganggap sarannya cukup masuk akal. Bagaimanapun, keluarga Sen butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Tapi tidak mungkin bagi Qi untuk tidak pergi ke rumah keluarga Sen seumur hidupnya. Kamu bisa membawanya kembali saat tahun baru atau perayaan lainnya. Siapa yang bisa mengatakan apapun tentang itu? Jika menurutmu tidak pantas baginya untuk tinggal di rumah milik keluarga Seng, kamu bisa membelinya saja. Lagi pula, dia sudah terbiasa tinggal di sana, dan dia punya bibi yang akan merawatnya. Setelah mendengar rencana Seng Xiao, kakek Sen mengangguk. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Tapi, aku mungkin perlu merepotkan Jing Yun. Mu Qi sangat gugup ketika mereka berbicara. Dia khawatir kakek Sen mungkin tidak setuju untuk membiarkannya tinggal di villa. Tetapi ketika kakek Sen menyetujuinya, dia merasa lega. Mu Qi diam-diam menyenggol Seng Xiao namun Seng Xiao memberi isyarat agar dia tetap diam. Tapi Qi, kamu harus memanggil Seng Xiao dengan sebutan pamanmu, apakah kamu memanggilnya dengan sebutan yang tepat? Wajah Seng Xiao menjadi gelap begitu kakek Sen mengatakannya. Aku hanya 8 tahun lebih tua darinya. Kita tidak seharusnya mengacaukan generasi. Apa yang dia katakan? Itu sudah kacau. Sekarang mereka sudah tidur bersama, mereka tidak akan peduli dengan perbedaan generasi. Orang tua itu sangat keras kepala dan tradisional. Mu Qi menatap Seng Xiao. Dia tidak sanggup memanggilnya paman. Bagaimana kabar saudara Sen? Seng Xiao segera mengganti topik pembicaraan dan menarik perhatian semua orang ke Sen Jianchuan. Bajingan dari keluargamu itu dicari. Saat dia tertangkap, kita lihat saja apa yang bisa kita dapatkan dari mulutnya, jawab kakek Sen. Sampai saat itu, aku akan memberitahu keluarga Sen tentang Mu Qi. Aku tidak ingin menunda masalah tentang Mu Tangsui lagi. Gadis itu benar-benar penuh drama. Aku benar-benar tidak ingin bersamanya sedetik pun. Aku tidak tahu seberapa jauh dia bisa meminta sesuatu. Aku yakin kamu tidak akan percaya bahwa dia hampir berhasil membuatku membawanya kembali ke keluarga Sen. Dia pasti akan memintamu untuk mengizinkannya bertemu Mu Qi dan mengatakan bahwa dia ingin berdamai dengannya. Kakek Sen mengernyit ke arah Seng Xiao, seolah-olah dia baru saja melihat monster. Jangan katakan itu. Dia tidak akan senang jika tinggal di rumah kecil. Seng Xiao menyiratkan bahwa jika kakek Sen terus menolak untuk membiarkan Mu Tangsui pergi ke keluarga Sen, dia akan bergerak. Sekarang papamu sedang diburu di seluruh kota, tentu saja dia ingin bersembunyi di tempat yang aman. Dan dia tahu keluarga Sen lebih aman daripada tempat lain tempat dia bisa bersembunyi. Kau tidak percaya padaku? Ayo bertaruh. Kakek Sen sebenarnya adalah seorang pria tua yang sangat lucu. Mu Qi dapat merasakan bahwa Seng Xiao terus berbicara dengan kakek Sen karena dia ingin membuatnya merasa lebih santai. Pada akhirnya, kedua pria itu terus berbicara dan berbicara. Adapun Mu Qi, dia mengambil handuk dan mulai menyekat tubuh Sen Jianchuan. Meskipun dia tidak begitu peduli pada Sen Jianchuan, dia tetaplah ayahnya. Ayah kandungnya. Tak lama kemudian, pengawal Mu Tangsui menelepon kakek Sen. Setelah kakek Sen menutup telepon, dia menunjuk Seng Xiao dan berkata, kamu pembawa sial. Cepat pergi. Kirim Qi kembali untukku, kata kakek Sen. Ia mengulurkan tangannya dan memegang tangan kanan Qi. Aku harus pergi sekarang. Namun, aku hanya melakukan ini untukmu. Aku
Aku harus menenangkan Mu Tangsue untuk saat ini. Aku tidak memihaknya. Kau tahu, kan? Ya, aku tahu itu. Mu Qixi mengangguk. Pulanglah lebih awal. Aku akan menemuimu lagi dalam beberapa hari. Mu Qixi mengantar kakek Sen keluar dan masuk ke mobil Seng Xiao. Baru setelah Mu Qixi mengencangkan sabuk pengamannya, Seng Xiao berkata kepadanya, baru saja, kamu menjauhkan diri dari kakek Sen karena kamu pikir kamu harus pindah kembali ke kediaman Sen. Apakah aku benar? Mu Qixi mengangguk. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Siapa yang bisa membuatmu meninggalkanku jika aku tidak setuju? Seng Xiao tertawa. Kemudian, dia mulai menyetir kembali ke rumah mereka. Semua ini ada dalam rencanaku. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Tapi sekarang kamu sudah menjadi pamanku. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku pamanmu atau laki-lakimu. Mata Seng Xiao menyala dengan penuh hasrat ketika dia menatap Mu Qixi. Mu Qixi memerah. Tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang kita. Aku hanya ingin kamu yakin bahwa kita adalah pasangan. Kita tidak dapat dipisahkan terlepas dari jiwa dan raga. Saya akan mengingatnya. Tetapi, saya sangat berharap Mu Tangsue akan membawa masalah ini ke keluarga Sen. Semakin banyak yang dia lakukan, semakin baik. Seng Xiao tersenyum saat mengemudi. Dan Mu Qixi menatap profilnya dengan tatapan terpesona. Fitur wajahnya yang tegas tampak sangat menawan dan seksi di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Seng Xiao benar. Mu Tangsue merasa tertekan ketika dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa kakek Sen ingin bertemu Mu Qixi hari ini. Mengapa kakek Sen belum ingin membawanya kembali ke keluarga Sen? Mengapa dia harus tinggal di rumah ini dan membiarkan hidupnya terancam oleh sampah itu? Dia tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu ajal menjemputnya. Jadi, dia sengaja berakting sangat terkejut dan berkata bahwa dia bisa merasakan papamu di dekatnya, ingin mengakhiri hidupnya. Dia berakting sebagai gadis yang ketakutan dengan susah payah. Dia bahkan membenturkan kepalanya ke dinding. Kemampuan aktingnya benar-benar membuat para pengawal terkesan. Jadi dia memohon kepada pengawalnya untuk membawanya ke keluarga Sen, ke tempat yang aman, atau dia akan terus menyiksa dirinya sendiri. Para pengawal tidak berdaya sehingga mereka menghubungi kakek Sen. Kakek Sen menghela napas berat. Namun kemudian, dia tertawa. Karena akulah yang meminta drama hebat ini, mari kita buat sebesar-besarnya. Biarkan gadis itu pergi ke kediaman Sen. Aku ingin menjadikannya tameng untuk melindungi Qixi dari peluru. Karena dia sangat menginginkannya, kita harus mengabulkan permintaannya.